Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam proses belajar mengajar. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini, materi pembelajaran jarak jauh kita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 MTS Negeri Landak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, supaya lebih mempermudah kalian dalam menyimak pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian buka dan baca lagi buku kerja atau buku LKS Bahasa Indonesia kalian yang telah dibagikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi bab 2, yaitu tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelumnya kita masuk pada materi mengkaji unsur-unsur cerita fantasi. Nah, apa kalian sudah pernah mendengar apa itu cerita fantasi? Nah, kita simak. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk hayalan, angan-angan atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur yang normal. Teks cerita fantasi itu pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi yang merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa. Jadi, cerita fantasi ini adalah sebuah karangan atau sebuah jenis cerita itu yang bersifat imajinasi atau yang bersifat hayalan. Nah, apa-apa saja ciri-ciri umum cerita fantasi? Suatu cerita fantasi itu mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, terdapat unsur keajaiban atau keanehan ataupun kemisteriusan. Jadi di dalam ciri-ciri umum cerita fantasi ini unsurnya terdapat suatu cerita yang ajaib, terdapat keajaiban di dalam cerita tersebut atau keanehan. Makanya tadi dikatakan teks cerita fantasi itu adalah teks yang berupa yang bersifat hayalan atau bersifat imajinasi. Kemudian yang kedua, ide cerita sangat terbuka terhadap daya hayal penulis. Nah, jadi di sini ceritanya terdapat dari ide dari si penulisnya yang terhadap daya hayalnya si penulis tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau menembus ruang dan waktu. Nah, baik dia latar tempat, kemudian latar waktu, maupun latar suasana. Nah, selanjutnya, tokoh yang ditampilkan memiliki kesaktian atau hal-hal ajaib. Nah, itu merupakan ciri-ciri umumnya. Mengapa? Karena tadi sudah kita ketahui bahwa cerita fantasi tersebut adalah cerita yang bersifat imajinasi atau bersifat hayalan. Makanya dia di dalam teks tersebut si penulis menampilkan tokoh yang memiliki kesaktian atau hal-hal yang ajaib. Selanjutnya bersifat fiksi atau hayalan semata. Kemudian yang keenam, bahasa yang digunakan bervariasi karena dia bersifat hayalan atau bersifat imajinasi. Jadi di dalam teks ini bahasanya bervariasi, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku saja. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun cerita. Nah, pernah mendengar apa-apa saja unsur pembangun cerita? Nah, berikut unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita fantasi. Yang pertama itu tema. Apa itu tema? Tema merupakan suatu gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita atau narasi. Nah, jadi untuk kita mengetahui tema suatu cerita fantasi, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai permasalahan apa yang terdapat di dalam cerita. Nah, kita harus mengetahui inti dari cerita tersebut apa. Nah, baru kita bisa mengetahui tema dari cerita tersebut. Nah, jangan lupa tema dan judul itu berbeda. Kalau judul itu bagian atas
pertama sebelum isi cerita itu dimulai. Nah, tapi kalau tema itu inti dari keseluruhan cerita itu apa. Nah, itulah yang dinamakan tema. Kemudian yang kedua, tokoh perwatakan. Nah, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Nah, adapun penokohan atau perwatakan itu merupakan karakter yang dimiliki oleh pelaku di dalam cerita. Jadi beda ya antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah pelakunya, sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakter dari si pelaku yang dimiliki oleh pelaku. Nah, jadi dalam cerita fantasi ini tokoh yang sering dimunculkan itu pada umumnya berupa manusia, binatang. Nah, misalnya karena dia bersifat hayalan ya, jadi dia di dalam cerita itu biasa ada contoh ceritanya cerita peri-peri atau cerita dewi-dewi atau cerita makhluk ajaib lainnya karena dia bersifat hayalan atau bersifat imajinasi. Selanjutnya, nah, berdasarkan perwatakannya itu dibagi lagi menjadi 3 jenis tokoh cerita. Yang pertama itu adalah protagonis. Nah, protagonis ini adalah tokoh yang mendukung jalannya sebuah cerita yang biasa kita sebut dengan wataknya yang baik. Nah, itu merupakan tokoh protagonis. Sedangkan tokoh antagonis itu adalah tokoh penentang cerita yang biasa kita sebut yang kita ketahui karakter atau wataknya itu adalah orang yang jahat. Nah, itu yang dinamakan dengan antagonis. Kemudian yang ketiga itu adalah tritagonis. Tritagonis itu adalah tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis. Jadi tritagonis ini hanya sebagai tokoh pembantu, sebagai tokoh penengah. Tidak membela antara protagonis atau antagonis dan juga tidak menyalahkan tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Jadi dia hanya sebagai pembantu yang bisa dikatakan dengan netral saja, itu adalah tokoh tritagonis. Selanjutnya adalah latar. Nah, yang ketiga itu adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, kemudian waktu, dan suasana terjadinya lakuan dalam suatu cerita. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa latar dalam cerita itu ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat itu yang berhubungan dengan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa tersebut. Sedangkan waktu adalah kapan waktu tersebut, berjalannya cerita tersebut kapan. Nah, kemudian suasana, keadaan di dalam cerita itu apakah dia sedih, apakah dia bahagia, senang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah alur. Nah, alur itu merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks narasi. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan alur di dalam teks narasi. Yang pertama itu adalah perkenalan. Nah, apa itu perkenalan? Perkenalan itu adalah bagian paragraf utama yang memperkenalkan tokoh yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Nah, memperkenalkan tokoh utama di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, penampilan masalah, yaitu di sini tokoh utama sudah mulai menghadapi masalah-masalah yang muncul pada cerita tersebut. Kemudian yang ketiga itu klimaks atau puncak ketegangan, di mana tokoh utama ini mengalami konflik atau puncak dari ketegangan suatu masalah yang dihadapi pada tokoh utama. Kemudian anti klimaks, ketegangan menurun, di mana konflik yang dihadapi pada tokoh utama itu sudah mulai menurun. Nah, sudah tidak tegang lagi. Nah, pada yang terakhir peleraian atau penyelesaian, di mana konflik yang dihadapi oleh tokoh utama itu sudah selesai. Jadi alur pada teks cerita itu dia bertahap, mulai dari pengenalan tokoh utamanya, kemudian penampilan masalah, mulai muncul masalah, kemudian puncak ketegangnya, mulai adanya konflik yang dihadapi oleh tokoh utama, kemudian barulah dia ketegangannya menurun, yang dihadapi oleh tokoh utama, konfliknya sudah menurun, dan yang terakhir sudah terdapat konflik yang dihadapi oleh tokoh utama itu sudah selesai. Kemudian yang kelima itu adalah sudut pandang.
Nah, sudut pandang itu merupakan cara pengarang memosisikan diri dalam cerita yang ditulisnya. Nah, berikut ini adalah jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama, di mana di sini si penulis atau si pengarang itu seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama di dalam cerita aku. Nah, biasanya sudut pandang orang pertama pelaku utama ini biasanya menggunakan kata aku di dalam ceritanya. Jadi, sudut pandang orang pertama pelaku utama, penulis atau pengarang menceritakan dirinya sendiri di dalam suatu cerita. Itulah yang dinamakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, di dalam cerita ini terdapat tokoh aku, tetapi yang diceritakan itu adalah kehidupan orang lain. Nah, jadi di sini si penulis atau si pengarang itu menceritakan tokoh orang lain, kehidupan orang lain, tetapi masih menggunakan nama tokoh aku di dalam cerita tersebut. Makanya dikatakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kemudian yang terakhir itu adalah sudut pandang orang serba tahu. Nah, di sini penulis menceritakan tokoh orang lain, dan di sini juga si penulis tahu semua tentang tokoh lain tersebut. Nah, jadi di sini sudut pandang orang serba tahu ini adalah si pengarang atau si penulis menceritakan orang lain, dan si pengarang atau si penulis ini mengetahui semua tentang tokoh lain yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah amanat. Nah, di sini sudah tidak asing ya kata amanat. Amanat itu merupakan pesan kehidupan ataupun motivasi yang disampaikan pengarang kepada si pembaca. Nah, jadi maksud dari amanat yang disampaikan pengarang ini agar si pembaca menjadi amanah. Nah, jadi dia mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Nah, kalau dia misalnya tentang kehidupan, berarti dia si pembaca itu mendapatkan pelajaran hidup, jadi sebagai pelajaran hidupnya. Jadi amanat itu adalah pesan kehidupan atau motivasi yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik, sampai di sini penjelasan materi tentang mengkaji unsur-unsur cerita fantasi. Semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.